Runtuhnya kekuasaan bangsa Mongol dan Tartar. Siapa yang tidak tahu tentang sejarah bangsa Mongol dan Tartar, kekaisaran yang sangat terkenal di dunia, bahkan hampir menguasai dunia di masa kejayaannya. Lalu apa yang terjadi dengan bangsa tersebut hingga menghilang dari peradaban? Mari simak kisahnya. Halaman 15. Dari kejayaan dan kemegahan. Di abad ke-13, dunia bergetar mendengar nama Genghis Khan, sang penakluk dari padang rumput Mongolia. Di bawah komandonya, pasukan berkuda Mongol menyapu Asia dan Eropa seperti badai. Kota demi kota hancur dari Cina hingga Baghdad, dan bangsa Mongol disebut sebagai Tartar oleh orang-orang Eropa karena datang seperti dari Tartarus, yakni neraka dalam mitologi Yunani. Setelah wafatnya Genghis Khan pada tahun 1227 Masehi, kekaisaran Mongol terbagi menjadi 4 kekhanan besar. 1. Khanat Agung, yakni Mongolia sampai Cina. 2. Ilkhanat, yakni Persia dan Timur Tengah. 3. Khanat Chagatai, yakni Asia Tengah. 4. Kekhanan Emas, yakni Rusia dan Eropa Timur. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Mongol mencakup lebih dari 35 juta kilometer persegi, menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Namun, semakin tinggi kekuasaan, semakin besar ujian yang datang. Perubahan takdir, Mongol bertemu Islam. Setelah menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol di bawah komando Hulagu Khan menghancurkan khilafah Abbasiyah. Ribuan ulama gugur dan dunia Islam berduka. Namun Allah berkehendak lain. Beberapa tahun kemudian, seorang cucu Genghis Khan bernama Berke Khan, yakni penguasa kekhanan emas, masuk Islam. Ia berkata, "Kami telah menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Kini aku berperang di jalan Allah untuk membela mereka." Berke Khan bersekutu dengan kaum muslim dan bahkan memerangi sepupunya sendiri, Hulagu Khan, yang masih kafir. Inilah awal mula perubahan besar. Bangsa Mongol perlahan menjadi bagian dari dunia Islam. Perang saudara dan perpecahan. Setelah generasi Genghis Khan berlalu, bangsa Mongol tidak lagi bersatu. Masing-masing keturunan mendirikan kerajaan sendiri, berperang satu sama lain demi tahta dan wilayah. Khanat Agung di Mongolia mulai lemah karena konflik suksesi. Ilkhanat Persia mulai goyah setelah penguasa terakhirnya wafat tanpa keturunan. Kekhanan Emas di Rusia hancur karena perang internal dan serangan bangsa Slavia. Dan Chagatai Khanate di Asia Tengah terpecah antara kelompok Islam dan non-Islam. Tanpa pemimpin sekuat Genghis Khan, kekaisaran Mongol kehilangan arah dan berada di ambang kehancuran. Lanjut ke halaman berikutnya.